Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 19 Agustus 2022 dalam pekan biasa ke-20 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 37, ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu hari, kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan roh-Nya dan menempatkan daku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan. Semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Lalu Ia bersabda kepadaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang kering, dengarlah sabda Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit dan memberi kalian nafas hidup, supaya kalian hidup kembali, dan kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku,
dan nafas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka tegak berdiri seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang." Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel. Dan kalian akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam kalian, sehingga kalian hidup kembali, dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu. Dan kalian akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakan dan membuatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setia-Nya. Ada orang-orang yang menggembala di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setia-Nya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setia-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada
Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 22, ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Hukum kasih adalah yang utama. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita karena hari ini kita diajak untuk mengasihi Tuhan dan sesama secara tulus, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apakah di pagi yang cerah ini kita masih menyimpan marah, jengkel, ataupun dendam kepada sesama yang belum juga terselesaikan? Jangan takut, khawatir, dan putus asa. Pagi hari ini, Tuhan memberikan kesempatan hidup baru bagi kita untuk saling memaafkan, mengampuni, dan mengasihi sesama. Bicaralah dengan Tuhan dalam doa, sehingga setiap persoalan hidup akan menjadi ringan dengan penyertaan Tuhan. Dalam bacaan pertama, kasih Tuhan yang begitu besar dan tak terbatas ditampakkan dalam diri Nabi Yeskiel. Atas kekuasaan Tuhan dan dengan perantaraan rohnya, Nabi Yeskiel dibawa ke tengah-tengah lembah yang penuh tulang-tulang bangsa Israel yang terbunuh. Nabi Yeskiel disuruh bernubuat agar tulang-tulang yang kering hidup kembali dan memberikan pengharapan baru bahwa Tuhan sungguh ada. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Mengapa kasih itu sangat penting bagi kita sebagai orang yang beriman? Karena kasih itu adalah suatu perintah yang harus kita taati, bukan suatu himbauan atau sekedar saran. Perintah yang utama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasihilah menunjuk pada suatu perintah, maka kita harus menaati perintah tersebut. Bagaimana kalau kita melanggar perintah Tuhan untuk tidak saling mengasihi? Apakah kita sudah berbuat dosa? Ini menjadi bahan refleksi bagi kita hari ini. Jadi mengasihi adalah pilihan hidup yang harus kita jalankan sehari-hari. Hukum kasih ini sudah sering kita dengarkan dalam setiap kali misa atau pertemuan kitab suci, tetapi tidak mudah untuk melaksanakannya. Seringkali kita mengasihi seseorang hanya karena mereka sudah memberikan banyak hal kepada kita atau mereka yang tidak bertentangan dengan kita. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi kita tidak kita anggap sebagai orang yang perlu dikasihani. Seringkali bukan kasih yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan kasih itu. Bukti kalau ada kasih di dalam kita adalah kalau kita mengasihi Tuhan dan juga sesama. Kalau kita berkata bahwa kita sudah mengasihi Tuhan dengan berdoa dan menaatinya, tetapi kita tidak mengasihi sesama, berarti kita belum sampai kepada kasih kepada Tuhan. Hidup yang berimbang dalam mengasihi Tuhan dan sesama akan membuat hidup kita penuh sukacita sejati. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga sesama. Marilah berdoa memohon penyertaan Tuhan untuk dapat mewujudkan kasih itu. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah hidup pagi hari ini. Bimbinglah dan mampukan kami untuk dapat merasakan kasih-Mu yang begitu besar dan tidak terbatas. Sertailah kami untuk membagikan kasih-Mu itu kepada sesama kami tanpa pilih kasih, termasuk kepada orang-orang yang telah menyakiti hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.